Jadi ceritanya pada saat itu saya lihat foto seorang teman saya yang menjadi muda kembali, dan itu secara nyata gitu ya. Nah, di sana lalu saya pikir, wih, kok jadi muda? Saya bertanya. Tapi sebenarnya saya tidak peduli gitu. Orang jadi tua, jadi muda, saya aja jadi tua, jadi muda, saya tidak peduli kan begitu ya. Ya tidak banyak pikir lah masalah ke sana. Tapi akhirnya karena Tuhan berkehendak, nah saya percayanya itu. Dia buat saya jadi membaca apa yang dikirimkan oleh teman saya itu. Nah pada saat saya baca, sudah mau saya tutup karena saya pikir ini MLM gitu ya. Jadi nggak terlalu senang dengan MLM. Tetapi ternyata kemudian saya lihat ada link yang terkait, yaitu testimoni-testimoni. Waktu saya buka, wah saya kaget. Karena apa? Karena bagi saya, apalagi yang seorang dokter, testimoni itu terlalu berlebihan sekali. Kok penyakit-penyakit yang secara kedokteran itu nggak bisa baik, ternyata dia bisa baik. Misalnya orang gagal ginjal, ya. Biasanya kalau cuci darah sekali, 2 kali, 3 kali langsung jurusannya game. Tapi ini kok bisa kembali membaik bahkan gitu. Ada yang lepas cuci darah bahkan gitu. Lalu orang-orang kanker jadi membaik ya. Kencing manis yang sudah pakai insulin itu kan karena pankreasnya mati. Kalau secara teori kedokteran, kok bisa berkurang insulinnya? Loh, emangnya tumbuh lagi? Wah ini canggih nih gitu. Nah di sana lalu saya berpikir, wah kalau benar begini, pada saat itu kan belum tahu kalau produknya bagus atau tidak. Jadi saya pikir kalau benar begini, ini sesuatu yang untuk masa depan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Karena masa depan itu kan semuanya lewat stem cell, ya. Jadi kita lihat mungkin banyak bintang film yang sudah tua tiba-tiba jadi muda lagi, gitu ya. Itu karena mereka pakai injeksi stem cell. Pimpinan kita di Bali, 001 Bali ya, sudah sakit parah, sudah hampir game, sekarang sehat lagi. Kenapa? Stem cell. Nah, di sana lalu saya pikir, kalau cuma diminum, lalu bisa menimbulkan stem cell seperti itu, pasti luar biasa sekali. Lalu saya pikir waktu itu saya hanya bersandar pada logika ya, karena saya orangnya sangat logis. Jadi saya pikir kalau yang testimoni ratusan orang, kayaknya untuk bohong kemungkinannya kecil. Karena kan nggak mungkin, Bapak Ibu di sini mau nggak saya ajak kita bohong-bohong yuk bikin testimoni gitu. Pasti nggak nyaman kan, nggak berani dan nggak mau karena untungnya apa gitu. Nah ternyata dari sana saya lalu coba ya, terjadilah kesembuhan yang luar biasa. Kayak toko Mas Mutiara di sini ya, dia stroke sudah 2 tahun, sudah diem bengong di kursi roda, tiba-tiba bisa berjalan lagi dalam waktu 3,5 bulan, itu sudah otaknya pun berfungsi lagi dan lain sebagainya. Ada yang gagal ginjal membaik ya, dan banyak lagi kasus-kasus seperti itu yang terjadi. Nah di sini lalu saya pikir wah ini tentu dahsyat sekali dan menyenangkan sekali untuk melihat orang yang kita beritahu lalu jadi sembuh gitu ya. Tiba-tiba ya efek sampingnya kok lumayan dapat uangnya gitu. Ya akhirnya lama-lama kok uangnya bukan lumayan lagi tapi wow gitu ya. Akhirnya ya sudah berkelanjutan sampai sekarang dan saya sangat mensyukuri bahwa dulu saya bergerak di AFC. Bahwa dulu saya mengambil keputusan untuk memberitahu keluarga dan teman-teman semua yang sakit. Karena apa? Karena untuk saya pribadi awalnya itu reaksi kesehatan apalagi saya sangat sehat dan bugar gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang mau lari sama saya 7-8 kilo, saya nonstop, bagi saya biasa aja kan gitu ya. Kalau sepedaan gitu ke gunung, bagi saya mungkin biasa aja. Tapi kalau perubahan sebenarnya saya alami juga, tapi saya baru tahunya belakangan ini. Jadi selama bertahun-tahun saya punya SGOT, SGPT yang tinggi, jadi gangguan hati. Nah itu bertahun-tahun diperiksa memang selalu begitu. Ya saya monitor karena takut ya dia memburu, tapi ternyata selalu begitu saja gitu. Jadi lama-lama saya pikir ya udahlah, kita terima aja gitu, gimana lagi kan gitu. Lalu yang kedua, ureum kreatinin saya tinggi. Gak sampai cuci ginjal, belum lah gitu. Tapi memang kadang kencingnya agak berbuih ya. Lalu ureum kreatininnya sudah termasuk tinggi. Nah, saya monitor juga tiap 6 bulan. Ternyata begitu-begitu aja, ya sudah. Akhirnya lama-lama malas juga ya, karena kita berpikiran, wah kalau udah waktunya ya udahlah gitu. Saya biarin. Tetapi yang menarik adalah saya konsumsi produk AFC. Karena apa? Ya karena rasanya enak. Pertama, yang kedua, masa tidak konsumsi padahal saya leadernya gitu. Ketiga, saya lihat jidat saya yang dulunya kusam, keriputnya banyak, loh kok mulai tipis, kok kinclong dilihat di bawah lampu gitu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya itulah saya konsumsi secara rutin. Beberapa saat yang lalu saya periksa tentang ini, sebenarnya untuk monitor
berapa sih sebenarnya antibodi saya setelah vaksin. Itu saya inginnya. Tapi iseng-iseng ya udah saya cek aja SGBT, ureum creatinine. Ternyata semuanya normal. Dan baru beberapa hari yang lalu saya cek ulang lagi, lebih hebat lagi. Semua labnya normal. Itu belum lengkap. Belum semua hasilnya datang. Tetapi itu pemeriksaan yang amat sangat lengkap. Artinya apa? Wah, perubahannya dramatis sekali di dalam diri saya. Karena keturunan keluarga saya biasanya nggak ada yang baik. Om saya umur 35-40 itu meninggal semua. Jadi dari sisi ibu tuh 10 bersaudara ya. Itu semuanya meninggalnya jantung gitu. Jadi mereka pasti hipertensi punya, kencing manis punya, asam urat, kolesterol. Mereka punya semua penyakit metabolik gitu. Itu riwayatnya. Tapi sekarang syukurnya saya cek semua lab, semua bagus sekali. Dan saya merasa semakin lama semakin enak ya di badan. Itu dari sisi kesehatan yang saya alami sendiri. Nah, kita akan review kenapa bisa begitu ya. Tetapi percayalah bahwa dalam hidup kita ini kan kalau saya pikir di sini yang bilang uang penting siapa? Ada? Coba angkat tangan. Semua bilang penting. Oh, ada yang udah angkat tangan kok. Begitu.